ketika kita memang benar-benar kuliah dan menyelesaikannya dengan cepat, kita telah membantu orang tua kita gitu. Jadi kita tuh emang pengennya setiap kerja kuliah kita ke sini loh, kita ke sini planning. Kalau planning ini nggak jadi, kita planning yang mana? Kalau ini nggak jadi, inilah planning kita. Nah ini jalannya gitu. Itulah sebenarnya fungsi mahasiswa yang sebenarnya. Tapi kita generasi Z kurang paham dengan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat Chef. Nah, kali ini setelah kita udah lebaran ya deh, sudah puasa juga, kembali lagi dengan kita pada mini series podcast Gen Z bercerita episode ke 6. Kayaknya cepet banget gitu, udah sampai episode 6 gitu kan. Dari Episode 1 dari Iya. aja. nggak kerasa nih teman-teman. Mungkin pas lebaran, abang lebaran di mana nih? Lebaran di Minas ya? Di mana? Minas, di Kabupaten Siak. Oh, berarti orang Sia. Betul. Nah, kali ini tuh kita kedatangan narasumber. Kita mau kenal-kenalan dulu nggak sih sama narasumber kita yang satu ini? Bisa perkenalkan dulu? Tapi sebelum masuk ke perkenalan, kita kasih tahu dong temanya apa. Oke. Kami tuh di sini kita punya tema tuh kuliah mahal-mahal mau jadi apa? Nah, cerita di balik apa Ambisi deh? tinggi untuk masuk kuliah. Nah, kita kalau berbicara tentang mahasiswa kan, pasti jiwa-jiwa kekinian atau mahasiswa ya Gen Z-nya langsung Pasti terbuka keluar kan gitu, ya. langsung Kita akan dipikir, berbicara panjang lebar tentang Gen Z. Iya. Pastinya. Kenalan dulu nggak sih sama narasumber kita? Boleh bang, kenalin nama? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kelvin Yolanda. Saya dari kuliah di UIN Suskaryau, semester 6, angkatan 2021. Oh, jurusannya tuh? Jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, anak komunikasi nih, Iya, sama dong benar. sama kita. Oh. Kita juga anak komunikasi ya kan. Benar. Tapi kami masih ini semester 2. Semester dua. Oh, Masih baru ini kan, Iya. baru Kayaknya komunikasi. baru masuk gitu. Iya, ini udah pro. Nanti kita belajar komunikasi sama abang ini. Bisa. Iya kan. Keseharian abang apa selain jadi mahasiswa gitu? Keseharian dalam menjadi mahasiswa, saya pribadi juga dari semester 1 sampai semester 4 itu saya kuliah sambil kerja. Oh. Jadi saya pulang balik Minas sampai setiap minggunya gitu, setiap harinya gitu. Kerja gitu sambil Iya, kuliahnya. saya membantu orang tua di rumah di Minas Kabupaten Siak. Kerja apa bang? Itu kerja ini rumah makan. Jadi kita tuh rumah makan kita itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Minas. Gitu, catering. Jadi kita kerja di situ. Bantu orang tua Bantu orang gitu tua, kan. benar. Iya betul. Berarti sekalian kuliah sekaligus kerja gitu ya kan. benar. Ini mahasiswa yang nggak cuman ini aja Untuk belajar, belajar aja tapi juga entrepreneurnya juga iya kuat banget. dijalankan. Itulah ya fungsi anak komunikasi, nggak harus Benar-benar. Jadi harus memanfaatkan situasinya dimanapun dia berada. betul. Sebelum masuk ke pertanyaan ini bang, boleh cerita sih bagaimana pengalaman abang? Kenapa memilih Universitas Uinsus kak? Ya. Awalnya Kak, ini saya sebenarnya dari SMA itu angkatan 2020. Covid ya? Covid, Ah, iya, benar. betul. Nah, saya itu emang tidak berniat menjadi untuk anak kuliah. Nah, saya nganggur setahun dan saya kerja di ada satu perusahaan mungkin beberapa bulan. Nah, dan setelah itu saya bercerita lagi masuk nih ke dunia sekolah gitu kan. Dan ketika saya mengambil ijazah dan guru-guru bertanya, "Kenapa kamu nggak kuliah gitu Iya, katanya. betul. Sedangkan dulu kamu prestasi kamu oke juga katanya. Saya dulu jadi ketua OSIS di SMA juga, di Formosis Riau juga. Nah, jadi kamu kenapa nggak kuliah? Sayang sekali gitu. Saya bukan nggak mau kuliah, Bu. Saya memang nggak bisa untuk kuliah untuk berakademik gitu. Karena saya udah jenuh dengan yang namanya belajar. Di waktu SMA Nah, kan gitu ngomongnya, aktif, saya ya. mau kerja aja, Bu. Nah, jadi kalau kita memang misalnya kita kerja, rupanya ekspektasi yang kita jalankan di dunia kerja berbeda. Namun di dunia kerja ini kita juga ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, enaknya juga ribet gitu. Nah, saya memutuskan untuk kuliah di semester selanjutnya di angkatan 2021. Oh, jadi gap year dulu Gap year setahun. dulu setahun. Jadi setahun itu kerja gitu. Iya, kerja. Full. Kerja sama orang tua Kerja atau kerja cari di kerja lain? perusahaan, kerja di perusahaan 1 bulanan.
Terus baru pindah balik lagi ke orang tua, melanjutkan bantu orang tua catering. Baru tahun 2001 masuk. Masuk kuliah. Wah, iya. Panjang ya perjalanan abang ini untuk bisa masuk Mau UIN. masuk ke UIN itu penuh perjuangan. Tapi kenapa milih UIN bang? Kenapa nggak UNRI? Kan banyak nih, ada UNRI, UIR gitu. Kenapa harus milih UIN gitu? PCR kan. Oh, nah, gini. Apakah ada spesialnya di UIN? Gini Kak, kalau masalah itu saya nggak terpikir ya. Soalnya kemarin kawan-kawan saya memang menyarankan saya untuk di UNRI. Namun saya nggak, hati ini nggak terpikat ke UNRI gitu. Oh, panjang nih pengalaman abang nih untuk bisa masuk ke universitas tuh kan kayak mana gitu kan. 1 tahun dulu nih nganggurnya gitu. Jadi kan gini nih, Kak Putri dulu kan masuk kuliah tuh pasti ada daftar, maksudnya ada ujian dulu gitu. Bagaimana abang tuh bisa melewati ujian tuh, ada usaha lain nggak untuk masuk ke Universitas UIN gitu? Melalui jalur apa kemarin bang? Jalur mandiri Kak. Oh mandiri. Mandiri. Jadi ada tes gitu nggak sih? Ada Kak, tesnya itu 120 soal masalah. Nah, jadi dari ujian itu bisa masuk ke UIN Masuk gitu. ke UIN. Nah, Itu sebelum itu abang ada belajar atau ada persiapan nggak bang? nggak ada Kak. Cuman hari itu terakhir, hari itu langsung saya daftar, besoknya langsung ujian. Tanpa ada persiapan abang ini udah mau langsung lulus berarti ya? Berarti bener sih ambis. Iya, berarti abang ini salah satu mahasiswa ambis di UIN ya? Ya kayaknya sih. Iya. TK-nya 4 berapa gitu. Enggak, kalau di ilmu komunikasi nggak ada belajar matematika kita Kak. Iya sih. Iya, memang nggak ada sih bang. Jadi bisa dapat IP berapa? Oke. Nah, Pas di ini di SMA-nya abang pasti dapat prestasi-prestasi gitu. Alhamdulillah di SMA mungkin saya dapat ngikuti 4 event nasional. apa aja tuh bang? Dari ini. Ya, saya jadi duta generasi hijau Provinsi Riau tahun 2019. Dan saya juga pernah menjadi duta Abdi Pemuda Hebat Negeri 2020 Kalimantan. Pengabdi. Ya, Abdi Oh, iya. 2020 Kalimantan. Dan saya pernah juga ikut Pertikawan Regional Sumatera tahun 2018. Nah, satu lagi itu saya nggak jadi berangkat, tapi cuma lolos segitu aja di pengabdian Resrawara di itu banyak di nih. Bromo. Dan itu Berarti Bromo. udah banyak prestasi abang udah dari SMA ya. Pantesan langsung masuk UIN langsung lulus. Nggak salah sih milik Iya, gitu kan. tuh dengan banyaknya prestasi yang Iya. udah Bang siapa namanya? Kelvin. Ah ya Bang Kelvin capai. Iya. Nah, masuk pertanyaan inti nih bang. Kan banyak nih anak-anak yang mau kuliah tuh dengan beberapa alasan. Misalnya tuh kayak ada yang mau pamer, terus membanggakan orang tua atau sebagainya lah gitu. Iya. Sebenarnya menurut pandangan abang sebagai Gen Z nih, apa sih bang alasan yang tepat nih kita tuh untuk masuk kuliah? Oh, kalau alasan yang tepat, kalau menurut saya pribadi sebagai generasi Z, mungkin itu untuk belajar dan belajar. Sebenarnya kita tuh kalau kita mindset orang-orang dulu, kalau masuk kuliah tuh setiap kuliahnya langsung kerja, itu adalah mindset yang menurut saya keliru. Jadi mindset yang ketika kita kuliah kita ingin belajar, kembangkan relasi-relasi kita dan untuk mencapai apa tujuan-tujuan kita yang akan kita udah planningkan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau abang Kalau Abang saya, sendiri? kalau Iya. si pribadi ada 3 planning. Nah. Nah, yang pertama itu jadi pengusaha dan alhamdulillah berjalan juga sampai sekarang. Yang kedua itu saya ingin jadi anggota dewan. wah Nah. caleg nih. Iya, rencana. Boleh dong. Iya 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 Dan iya. yang ketiga, Cowok. dan yang ketiga itu saya akan jadi pengen jadi humas Humas perusahaan di PT Minas itu. Karena banyak kali banyak sangat perusahaan-perusahaan di sana. Ya, bener sih. Jadi di antara itu ada yang mau dijadikan target utama gitu. Target utama yang paling mendekati itu adalah pengusaha. Oh, jadi sekarang udah belajar untuk jadi pengusaha gitu ya bang. Alhamdulillah udah. Kayaknya bakal banyak usahanya gitu sih kayaknya. Selain di Minas. Amin. Saya itu kerja, ketika saya kerja sampai sore, malamnya saya manfaatkan untuk belajar. Nah, apa yang benar-benar untuk butuh dipelajari. Kalau emang rasanya materinya sulit, itu saya belajar. Kalau rasanya benar-benar materinya tidak sulit, saya nggak perlu belajar. Gitu. Saya bukan nggak perlu ya, cuman baca sekilas, analisis, baru kita presentasi atau ngapa nanti nambahkan gitu. Kayaknya Ya kalau anak komunikasi nggak terlalu ini Enggak, ya, iya, nggak benar. terlalu butuh belajar. itu ya kayak menghitung ataupun apa gitu. Tapi kalau anak komunikasi itu lebih ke analisis, Analisis, lebih iya, betul-betul. banyak membaca. Pengetahuannya juga harus dikembangkan lagi lebih dalam. Benar. Iya Terus iya sih. setelah abang lulus nih, udah lulus S1, apakah abang akan lanjut S2 atau gimana? Atau membangun sebuah usaha yang lebih besar lagi? Rencana itu mungkin saya nggak akan lanjut S2.
Wah, kenapa bang? Kenapa? Karena ya pertama saya udah ini kan di S1 ini mungkin saya udah berat gitu. Saya mungkin nggak lanjut karena mungkin nggak sesuai ekspektasi deh kuliah yang dibilang orang-orang. Kan biasanya orang-orang tuh kuliah dibilang kan Ya, enak seru ini, gitu. semua segala macam. Uang kos, uangnya tuh ngalir terus. Rupanya Iya, nggak betul. di sesuai ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi mungkin saya lebih ke fokus ke pengusaha atau saya ingin jadi humas nantinya. Ya untungnya abang nih nggak berhenti ya, karena nengok nggak sesuai ekspektasi berhenti lah gitu, nggak ada berkepikiran untuk ke situ kan bang? Iya. Tapi Nggak ada. itu abang itu buka usaha gitu. Jadi kayak nggak akan mati gitu usahanya. Kayak membangun sebuah rumah makan itu kan pasti kan usahanya nggak akan mati karena kan semua orang kan butuh makan gitu. Jadi kayaknya Iya, brand itu memang kuat gitu. Iya iya. Jadi tujuan abang nih sebenarnya seharusnya sebagai mahasiswa setelah lulus sebaiknya ngapain nih bang? Menurut pandangan abang sendiri? Setelah lulus kuliah. Nah, karena kita udah belajar di perkuliahan itu basic-basic ilmu-ilmu yang udah kita dipelajari juga di kuliah. Nah, apa yang akan kita ambil? Nah, kalau saya pribadi di komunikasi itu banyak beberapa macam pelajaran yang harus diambil. Pertama di situ juga ada belajar tentang cyber. Kami juga belajar tentang ilmu komunikasi bisnis. Kami juga belajar tentang ilmu komunikasi politik. Dan alhamdulillahnya dan belajar ekonomi kreatif. Dan di ekonomi kreatif pun saya pernah menghasilkan duit dari TikTok itu sekitar 7 juta per bulan Wah, dari TikTok. emang anak TikTok. Dulu sekarang akunnya hilang. Nah, disitulah saya dapatkan ilmu di kuliah. Jadi kita nggak berhenti berpikir karena di kuliah itu kita udah dikasih basic untuk kemampuan gitu. Nah, jadi tinggal kita mengembangkan aja. Di sosial media pun bisa dijadikan ladang ini Ladang uangnya. iya, Betul, betul, cuan. betul. Ya zaman sekarang banyak yang gunain TikTok, YouTube juga, kan, iya. YouTube, Instagram, udah bisa dijadiin tempat mencari duit. benar. Iya kan. Kan banyak nih bang orang kan misalnya setelah kuliah tuh ada yang milih nganggur, ada yang milih lanjut kuliah, Iya. ya kan bang. Terus kalau abang mau lanjut untuk jadi seorang pengusaha kan bang. Iya, Nah, pandangan abang terhadap orang-orang yang milih setelah kuliah tuh nganggur gitu bang. Itu kan udah kuliah mahal-mahal, terus akhirnya setelah dapat gelar mereka nganggur gitu. Jadi beban orang tua lagi di rumah. Itu gimana menurut abang? Oke Kak, di sini saya ingin menjelaskan mungkin kenapa dia nganggur mungkin. Karena di lapangan itu kenapa orang nganggur? Karena kita masuk kerja ini, kita tamat kuliah, kita belum punya pengalaman apapun masuk di Iya, dunia betul, pekerjaan. Tapi kita dipaksa untuk masuk tuh. Masuk, kita harus punya orang dalam. Nah, kenapa kita di kuliah ini harus memperpanjang relasi agar kita mudah nanti masuknya ke dalam dunia kerja itu. Di dalam rumah terus beban orang tua kata orang scroll IG. beban orang tua. Tapi orang dia tidak tahu di dalamnya itu bagaimana sistem dalam lingkungan kerja. Kalau di Minas itu dia kerjanya harus berbayar kak. Nah itu yang kita nggak tahu di dunia kerja karena kita masih mahasiswa kan. Nah karena saya udah langsung terjun di dunia pekerjaan, ketika kita masuk ke dalam pekerjaan itu kita harus berbayar ya. Bayarnya itu bukan kecil, sekitar 10, 15 sampai 20 juta. Jadi kalau kita nggak punya orang dalam. Kalau kita, nah itulah sebagai yang dari orang dalam tadi. Makanya itu kita harus mengembangkan relasi kita sebanyak mungkin di masa kuliah ini. Tapi kan bang ada sih orang yang kayak udah lah, yang penting aku udah sarjana. Iya. Bodo amat gitu. Ya kadang ada tuh sarjana langsung nikah gitu. Sarjana langsung nikah nggak mikir gimana Kayak sih nggak ada- harus bantuin iya. orang tua minimal 1 tahun atau berapa tahun gitu bantuin orang tuanya. Tapi ada kayak betul, betul. "Apa, yang penting aku tuh happy orang tua aku gini, yang penting aku udah selesai punya gelar. Jadi kayak ngerasa kayak gimana ya kuliahnya tuh bang? Orang yang kayak gitu biasanya itu dia terlalu nikmat dengan apa yang udah diberi oleh orang-orang tuanya gitu. Apalagi Iya, pada saat kayak kuliah ya, misalnya iya. fasilitas yang lengkap ini segala macam. Jadi dia tidak memikirkan kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita emang benar-benar kuliah dan menyelesaikannya dengan cepat, kita telah membantu orang tua kita gitu. Jadi kita tuh emang pengennya setiap kuliah kita ke sini loh. Kita ke sini planning, kalau planning ini nggak jadi, kita planning yang mana? Kalau ini nggak jadi, inilah planning kita. Nah, ini jalannya gitu. Itulah sebenarnya fungsi mahasiswa yang sebenarnya. Tapi kita generasi Z kurang paham dengan hal itu gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh udah zamannya teknologi ya kan. Nah, bener Kak. Pasti harusnya lebih banyak lebih ke ini ya kreatifnya. Kreatifnya. Iya. benar. Apa kayak jadi Seharusnya lebih content cerdas creator. dalam memanfaatkan Iya. media sosial contohnya kan. Jadi Benar. Salah ini enggak sih jadinya? Sebenarnya itu tergantung sudut pandang sebenarnya Kak. Ini Oh, sudut pola pandang pikir, kita, iya, pola betul. pikir. Betul. Kalau kita sebagai mahasiswa seharusnya pola pikir kita tuh berbeda, berubah gitu. Oh, nggak anak-anak lagi Nggak gitu anak-anak kan lagi, ya. benar. Kalau waktu SMA nggak apa-apa lah kayak Nggak gitu apa-apa gitu kan. gitu. Tapi kalau udah kuliah
udah mahal biayanya kan pasti udah Benar, mahal kan masuk benar, kuliah tuh gitu. Tapi nggak semua mahasiswa tuh loh Bang yang berpikirannya dewasa ataupun Iya, gitu, Bang. banyak Kenapa yang belum. pikirnya gitu. Jadi kadang kayak gimana, kesel kayak ngerti. Karena nengok orang sih, kita nggak tahu kan ke depannya kita Iya, kayak mana benar. gitu. Mudah-mudahan kita nggak merasa Ya, orang-orang yang kayak semoga gitu. itu. Gitu. Iya, iya, betul. Gitu sih. Kalau boleh tahu, boleh kasih saran dong Bang buat untuk yang memilih-milih untuk nggak kerja atau lanjut kuliah setelah kuliah mahal-mahal tuh kasih sarannya dong. Iya, benar. Sarannya mungkin semoga teman-teman itu tersadar mungkin. Kalau emang dulu Tersadar. teman-temannya kuliah itu dibiayain oleh orang tua sepenuhnya, mungkin tersadar ketika misalnya mendalami kesulitan atau memang ketika di itu benar-benar orang tua nggak ada uang, kita nggak ada uang, mudah-mudahan tersadar. Kita bergerak untuk mengangkat derajat orang tua kita gitu. Coba di Mudah-mudahan tersadar orang-orang yang nganggur Benar. setelah ini Iya. kan kuliah mahal-mahal gitu kan. benar. Seharusnya kalau udah dikuliahin bersyukur lah, Iya. minimal tuh bersyukur Benar. karena masih banyak orang yang mau kuliah tapi terhalang Iya, dengan biaya. Ini udah terhalang kuliah, dengan udah dapat biaya dari orang tua, Iya. malah menyia-nyiakannya gitu ya kan, Ya, Bang. dan satu lagi saran saya mungkin untuk pemerintah mungkin ya. Oh, Itu iya. sebenarnya untuk mewadahi sebenarnya di Disnaker itu harusnya mewadahi mahasiswa-mahasiswa itu yang ketika telah lulus kuliah diwadahi nanti diarahkan kemana dia akan pergi, kemana dia akan berlabuh. Jangan sampai-sampai ketika misalnya mahasiswa itu banyak yang tamat, Iya. jadi pengangguran semua. Jadi kita direndahkan dengan orang-orang yang tamat SMA. Iya, kadang yang udah tamat Tamat SMA SMA udah langsung dapat bekerja. kerja gitu kan Benar. tanpa harus kuliah gitu. Benar gak? sering jadi kayak aku kan udah ngasilin uang, kamu tuh baru tamat Iya, masih benar. kecil kan. Benar, Kak. Betul-betul. Kadang lebih sukses yang tamat SMA daripada yang udah kuliah Iya. gitu kan. Benar. Mungkin Dari- jalurnya rezekinya Rezeki. belum. Iya, iya deh. Iya. Kadang dari pola pikir kadang kita nggak tahu kan orang ini cerdas atau enggak gitu. Nah, terakhir Bang, kan setelah kan Abang nih terutamanya kan mau udah masih kuliah terus udah kerja gitu kan. Buat mereka yang udah kuliah, udah tamat kuliah terus dapat kerja, kasih motivasi buat mereka untuk selalu semangat gitu. Oh. Karena udah bisa mencapai apa yang diinginkannya. Oh gitu. Iya. Motivasinya mungkin bagi teman-teman yang telah tamat kuliah gitu ya kan tunjukkan value kita di mana, Betul. kemampuan kita di mana, dan setelah kita belajar dan belajar terus di kuliah dan kita tahu dong kemampuan kita mana. Yang tahu diri kita adalah kita. Dan yang tahu ya orang lain gitu, kita ya kita gitu. Jadi kita tunjukkan kemana arah kita ini setelah kita akan kuliah gitu. Jadi tetap semangat orang-orang yang memang benar pencari pekerjaan. Nah mungkin ketika saya benar-benar nanti akan menjadi humas, saya akan mungkin ya saya pribadi iya, insya Allah. saya akan memasukin orang yang benar-benar itu membutuhkan pekerjaan tanpa ada bayaran apapun. Karena di sini tidak ada yang namanya orang-orang yang tukang pakang kalau menurut bahasa-bahasa punya. Apa tuh Bang? Tukang pakang itu sama kayak ibaratnya calo untuk masuk kerja. Itu udah calo tuh sama kayak orang-orang kayak orang bayaran, sogokan gitu. Orang dalam. Benar orang dalam. Nggak ada lagi hal yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Abang ini bisa merubah ke depannya. Kita doakan aja ya Abang ini bisa jadi humas sebuah perusahaan terus bisa mengubah kondisi Gen Z pada masa depannya. Benar-benar. Karena waktunya udah hampir mau habis, mungkin bisa kita simpulkan bahwa Abang ini kuliah langsung Kuliah sambil kerja, ya. Dimana itu abang ini nggak mau nganggur, nggak mau leha-leha, maunya tuh kayak gimana sih aku harus ngasilin uang, gimana sih aku tuh harus kuliah tapi aku juga bisa Menghasilkan uang, uang, nggak- harus berbeda dengan anak yang lain, tidak mau mengeluh dan tetap membantu orang tuanya kayak gitu. Kuliah mahal-mahal harus dapatkan hasil yang juga mahal gitu Ya, kan. benar banget, jadi nggak sia-sia tuh. Udah mahal terus kan, udah mahal tuh nggak perlu harus kayak mikir nganggur-nganggur lagi. Kita tuh harus punya pola konsep sendiri gimana kita harus membuka peluang kita sendiri untuk di masa depan. Betul. Mungkin untuk akhirnya kami ucapkan terima kasih untuk abangnya udah bersedia hadir untuk pada podcast kita kali ini, ya kan. Terima kasih buat teman-teman semua. Sudah menonton. Saya Putri Ei. Saya Desti. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa pantengin terus setiap episode-episode selanjutnya hanya di YouTube _ID. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.